Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Anggreni dari kelas ES4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Baik, di sini saya akan menanggapi video tentang pengangguran dalam perspektif Islam, yaitu tugas dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, yaitu selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengangguran, macam-macamnya, dampak, dan cara mengatasinya bagaimana. Pengangguran itu adalah orang yang berumur angkatan kerja, yaitu berusia 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Menurut istilah pengangguran itu secara umum dari Pusat dan Latihan Tenaga Kerja itu, pengangguran adalah orang tidak mampu mendapatkan pekerjaan. Islam sendiri itu telah memperingatkan agar umatnya tidak menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan. Karena dengan kemiskinan, seseorang akan berbuat apa saja yang dapat merugikan orang lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Macam-macam pengangguran itu ada 4. Yang pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, pengangguran musiman. Dan yang keempat, pengangguran setengah menganggur. Dari sudut pandang Islam, macam-macam pengangguran itu ada 2. Yang pertama, jabariyah atau terpaksa. Yang kedua, hiyariyah, yaitu secara pilihan. Yang jabariyah terpaksa itu terjadi karena seseorang itu tidak mempunyai keterampilan apapun. Jadi mereka terpaksa tidak bekerja, yaitu menganggur karena mereka tidak mempunyai keterampilan apapun. Sedangkan hiyariyah atau pilihan itu di mana seseorang tersebut memang memilih menganggur padahal mampu untuk bekerja. Kenyataannya dia memilih untuk bermalas-malasan hingga menjadi beban terhadap orang lain. Dampak dari pengangguran yaitu menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi, yaitu terjadi karena pengangguran itu dapat menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan akan menurun juga. Yang kedua, terjadi kemiskinan. Karena kehilangan mata pencarian, mereka kan tidak bisa mempunyai pendapatan, jadi mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, menurunkan keterampilan. Karena dia awalnya mempunyai keterampilan, karena tidak digunakan dalam waktu yang lama, jadi keterampilan itu menghilang. Yang keempat, meningkatkan tindak kriminal. Jadi banyak yang tidak bekerja, oleh sebab itu banyak orang yang melakukan kriminal, yaitu dengan cara mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Dari pengangguran itu ada 4. Yang pertama, friksional. Yang kedua, siklikal. Yang ketiga, struktural. Dan yang keempat, teknologi. Friksional itu di mana orang itu mempunyai keterampilan tetapi lowongan pekerjaannya itu tidak sesuai, akibatnya menganggur. Yang kedua, siklikal itu di mana orang itu menganggur karena berhenti karena sudah tidak sesuai dengan pekerjaannya yang ia kerjakan sekarang, jadi mereka itu menganggur dan mencari pekerjaan kembali. Yang ketiga, struktural. Struktural itu di mana suatu perusahaan harus menghentikan karyawan
dengan kendala dari perusahaan tersebut. Yang keempat, teknologi. Akibat dari perubahan yang sekarang ini banyak karyawan itu sudah tidak dibutuhkan lagi, karena di pabrik itu, seperti pabrik itu sudah mengubah karyawan dengan mesin. Cara mengatasi pengangguran, yang pertama memperluas kesempatan kerja dengan mendirikan industri baru. Yang kedua, membuka proyek umum oleh pemerintah seperti PLTA, PLTU, jembatan, jalan raya agar dapat menyerap tenaga kerja. Yang ketiga, adanya pelatihan di bidang keterampilan. Jadi, dengan adanya keterampilan, mereka itu bisa mempunyai keterampilan agar sesuai dengan lowongan yang ada. Yang keempat, adanya informasi lowongan kerja, yaitu memberikan informasi secara cepat. Biasanya itu ada di halaman web begitu. Yang kelima, adanya transmigrasi agar menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya. Sedangkan yang keenam yaitu meningkatkan jiwa kewirausahaan. Jadi bisa membuat usaha sendiri. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.